Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Amaliatus Solihah, Gria Rafana Zahah, Rifqi Raihan, Siti Khuzaimah, Misbah Fuadi, dan Ibnu Qadriyah. Batik Trusmi adalah salah satu jenis batik tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Trusmi, Cirebon, Jawa Barat. Nama Trusmi berasal dari kata terus mijil, yang berarti terus melangkah ke depan dalam bahasa Jawa. Batik Trusmi memiliki sejarah yang panjang dan berkembang sejak masa kerajaan Cirebon pada abad ke-14. Batik Trusmi membanggakan kekhasan motif dan desainnya. Motif batik Trusmi sering terinspirasi oleh flora, fauna, dan bentuk-bentuk geometris. Beberapa motif terkenal seperti mawar Trusmi, lombok sutra, dan udan liris. Proses pembuatannya menggunakan teknik tradisional seperti canting dan pewarnaan secara manual. Pentingnya batik Trusmi dalam budaya Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Batik secara umum telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2009. Batik Trusmi merupakan bagian integral dari kekayaan batik Indonesia dan menjadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Kehadirannya juga memperkaya industri kreatif dan memperkuat warisan budaya Indonesia. Daerah Trusmi di Cirebon dikenal sebagai pusat pengembangan batik Trusmi yang terkenal. Di sini rumah-rumah batik dan industri rumahan menjaga tradisi pembuatan batik Trusmi secara turun-temurun. Komunitas pengrajin batik di Trusmi memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan seni batik ini. Trusmi juga menarik minat wisatawan dan pencinta batik. Banyak pengunjung yang datang ke Trusmi untuk melihat secara langsung proses pembuatan batik dan membeli batik asli dari pengrajin lokal. Trusmi juga menawarkan berbagai tempat wisata terkait batik, seperti museum batik dan galeri seni, yang memungkinkan pengunjung untuk lebih memahami sejarah dan proses pembuatan batik Trusmi. Batik Katura, sebuah tempat pembuatan batik yang telah meraih ketenaran di Cirebon, telah berdiri sejak tahun 1974. Seniman batik Katura ini mulai mempelajari seni batik sejak usia 11 tahun. Dengan tekad yang kuat, ia gigih dalam mempelajari dan mengembangkan seni batik khas Cirebon. Hasil usahanya kemudian menghasilkan banyak karya yang terkenal di Indonesia, bahkan di mancanegara seperti Jepang, Belanda, Jerman, dan Prancis. Di sanggar pribadinya yang terletak di Desa Trusmi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terdapat batik dengan ukuran yang lebih besar. Batik ini memiliki dimensi sebesar 2,5 meter dikali 1,5 meter dan dilengkapi dengan figura. Batik tersebut melambangkan kedudukan kepemimpinan dan memiliki keunikan tersendiri. Pada tanggal 28 Desember 2009, Katura juga diberikan penghargaan Upakarti atas jasa pelestarian dalam bidang industri batik. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Keberhasilan Katura dalam menjaga dan mengangkat martabat batik merupakan contoh nyata dedikasi dan kontribusinya terhadap warisan budaya Indonesia. Sejarah awal batik Trusmi dapat ditelusuri hingga masa kerajaan Cirebon pada abad ke-14. Pada waktu itu, batik Trusmi sudah dikenal sebagai seni yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Batik Trusmi juga menjadi salah satu barang dagangan yang penting dalam perdagangan internasional, terutama dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Perkembangan batik Trusmi tidak lepas dari peran tokoh-tokoh penting dalam pengembangannya. Salah satu tokoh yang berperan signifikan adalah Ratu Kencana Wungu dari Kerajaan Cirebon. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang mendorong pengembangan batik di daerah Trusmi. Ratu Kencana Wungu juga diketahui memiliki koleksi batik yang langka dan menjadi inspirasi bagi pengembang motif dan desain batik Trusmi. Selama berabad-abad, Trusmi telah menjadi pusat produksi batik yang terkenal dan menghasilkan berbagai macam motif dan desain yang khas. Pengrajin batik Trusmi menggunakan teknik tradisional seperti canting,
dan pewarnaan secara manual untuk menciptakan keindahan yang terkandung dalam batik terus. Dalam proses produksinya, Trusmi mengandalkan keahlian tangan para pengrajin yang telah teruji sejak lama. Selain itu, Trusmi juga berperan penting dalam pelestarian batik Trusmi. Melalui komunitas pengrajin batik yang aktif di Trusmi, pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan batik terus dilestarikan dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Inisiatif untuk melestarikan dan pengembangan batik Trusmi juga didukung oleh pemerintah daerah dan lembaga budaya untuk memastikan bahwa tradisi dari keunikan batik Trusmi tetap terjaga. Perkembangan batik Trusmi tidak hanya membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga memberikan identitas yang kuat bagi budaya Indonesia. Batik Trusmi menjadi bagian yang penting dari warisan budaya Indonesia yang beragam dan menjadi simbol kekayaan seni dan kreativitas bangsa. Pengetahuan tentang sejarah, teknik, dan motif batik Trusmi terus menjadi pengetahuan yang berharga dan dihargai di kalangan pecinta batik dan para pengrajin batik. Batik Trusmi memiliki beragam motif dan desain yang khas, menggambarkan keindahan dan keunikan seni batik Indonesia. Salah satu motif yang terkenal dalam batik Trusmi adalah motif mawar Trusmi. Motif ini menggambarkan mawar dengan 8 kelopak yang melambangkan keindahan, kesempurnaan, dan keagungan. Motif Lombok Sutra juga menjadi salah satu motif yang sering ditemui dalam batik Trusmi. Motif ini menggambarkan cabai yang berbunga dan melambangkan semangat, keberanian, serta kekuatan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Selain itu ada pula motif udan liris yang menggambarkan lebat dengan pola meliuk-meliuk. Motif ini mengandung simbolisme kesuburan, berkah, serta keseimbangan dalam kehidupan. Motif parang Trusmi juga sangat populer dalam batik Trusmi. Motif ini memiliki pola geometris yang teratur seperti parang atau keris yang melambangkan kekuatan, perlindungan, serta keberanian. Selain motif-motif tersebut, batik Trusmi juga menggabungkan motif-motif alam seperti daun, bunga, dan burung. Motif-motif ini memberikan nuansa alami dan harmoni dalam desain batik Trusmi. Keberagaman motif dan desain dalam batik Trusmi mencerminkan kreativitas dan keindahan seni tradisional di Indonesia. Motif-motif yang rumit dan terperinci tersebut dihasilkan melalui teknik pembuatan batik yang sangat teliti dan melekat dalam budaya dan warisan seni rakyat di daerah Trusmi. Proses pembuatan batik Trusmi melibatkan tahapan-tahapan yang rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Berikut adalah penjelasan tentang proses pembuatan batik Trusmi secara umum. Tahap pertama dalam pembuatan batik Trusmi adalah mempersiapkan kain yang akan digunakan terlebih dahulu. Kain yang digunakan biasanya terbuat dari bahan katun yang lembut dan mudah menyerap warna. Kain tersebut kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah menyiapkan pola dan motif pada kain menggunakan malam atau lilin cair. Pengaplikasian malam dilakukan dengan menggunakan alat canting yang terbuat dari tembaga. Canting memiliki ujung kecil yang memungkinkan pengrajin untuk mengendalikan aliran malam sesuai dengan desain yang diinginkan. Setelah pola dan motif selesai diterapkan menggunakan malam, tahap selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Pewarnaan itu sendiri dilakukan dengan memasukkan kain batik ke dalam larutan pewarna yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pewarna alami maupun pewarna sintetis dapat digunakan tergantung pada preferensi pengrajin. Setelah proses pewarnaan selesai, kain batik dijemur untuk mengeringkan dan membantu warna tetap terikat pada serat kain. Setelah kering, kain batik akan dihapuskan malamnya dengan cara dicuci atau direndam dalam air hangat. Pada tahap terakhir dalam pembuatan batik Trusmi adalah menyelesaikan kain batik. Kain batik akan disetrika untuk meratakan dan memperkuat warna serta motifnya. Nah, setelah disetrika, kain batik siap digunakan atau diproses lebih lanjut untuk menjadi produk batik seperti pakaian, aksesoris, atau benda lainnya. Proses pembuatan batik Trusmi membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kesabaran. Melalui proses tersebut, motif dan desain yang khas dalam batik Trusmi dapat terwujud dengan keindahan yang unik dan menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia. Sekian video penelitian dari kami. Semoga penjelasan yang kami paparkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.